Dan kabarnya telah menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz, titik kritis minyak global. Namun keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi negara tersebut. Penutupan Selat Hormuz yang terletak di antara Iran dan Oman akan memiliki implikasi serius bagi ekonomi global dan juga bagi Amerika, negara yang sangat mengkonsumsi minyak. Jalur air sempit ini merupakan jalur pasokan 20% minyak bumi dunia, dan kalau ini diblokir ya otomatis harga minyak dunia bakal melambung. Amerika sendiri akan menanggapi pemblokiran Selat Hormuz ini dengan keras, mungkin juga dengan penggunaan rudal hingga kapal induk yang memang telah disiapkan untuk memberikan pesan keras bagi Iran. Karena armada angkatan laut beserta dengan gugus tempur kapal induk Amerika memang sudah diparkir dalam jarak serang di Teluk Persia. Penutupan selat ini tentu akan mempengaruhi Amerika, tetapi akan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada seluruh dunia, terutama pada Tiongkok yang merupakan mitra terbesar penjualan minyak Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal tadi ada potongan video seputaran gambaran tentang rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz. Teman-teman, wacana untuk menutup Selat Hormuz ini memang sudah lama ya hendak direalisasikan oleh Iran apabila memang kemudian Israel ataupun Amerika Serikat secara terang-terangan menyerang Iran. Dan ini memang kemudian belum lama ini, sekitar 2-3 hari yang lalu, Amerika Serikat angkatan udaranya ada sekitar 125 jet fighter yang mengawal 2 bomber B-2 Steel Amerika mengebom 3 fasilitas nuklir Iran yang ada di Natanz, ke Isfahan, dan kemudian di Fordo. Nah, pasca pengeboman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran berkunjung melawat ke Rusia, bertemu Presiden Vladimir Putin, sepertinya memang berkonsultasi tentang langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Iran. Nah, ketika sampai Rusia, Presiden Vladimir Putin sudah memberikan lampu hijau bahwasannya siap untuk membantu Iran, dan dikatakan juga ada negara lain yang juga siap membantu Iran. Sepertinya diberitakan ialah North Korea atau Korea Utara. Walaupun Rusia sendiri tampaknya memang kemudian memang mempunyai masalah internal ketika harus berhadapan dengan Ukraina yang saat ini memang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Teman-teman, kalau kita lihat ketika Iran nanti betul-betul menutup Selat Hormuz ini, dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi Selat Hormuz ini ada di Teluk Persia yang merupakan selat antara negara Oman dan Iran. Dan di situ, di Selat Hormuz itu merupakan lebarnya sekitar 36 km. Nah, ini merupakan jalur transportasi dari negara-negara teluk. Negara-negara teluk itu ada kayak Saudi Arabia, kemudian ada Oman, Bahrain, gitu kan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, yang mereka merupakan penghasil sekitar 20 sampai dengan 30% minyak dunia. Artinya kalau itu ditutup oleh Iran, maka akan terjadi pemutusan rantai sirkulasi distribusi minyak dunia. Energi ya, yang jelas memang ini akan berefek fatal sekali, dan yang akan merasakan fatalitasnya tentunya juga kemungkinan besar adalah negara-negara Eropa. Karena kenapa? Karena Eropa ini sebelum konflik antara Rusia dan Ukraina, mereka mendapatkan suplai minyak bumi dan gas dari Rusia. Tapi ketika kemudian terjadi konflik Ukraina-Rusia dan mereka mendukung, memberikan support untuk Ukraina, Rusia kemudian memutus suplai minyak bumi dan gas ke Eropa, utamanya Eropa Timur dan Eropa Barat itu. Sehingga mereka saat ini kemudian bergantung dari suplai energi yang ada di Timur Tengah, gitu kan. Nah, kalau ini Selat Hormuz ditutup, bermasalah lah Eropa ini, Eropa Barat kayak Prancis, Inggris, Jerman, Polandia, dan tentunya mereka akan bisanya cuma bergantung terhadap produksi minyak dan gas bumi dari Amerika Serikat ya. Nambah ketergantungan mereka sama Amerika Serikat, gitu kan.
Nah, berkaitan dengan itu ketika kemudian diberitakan bahwasanya Amerika Serikat ya tampaknya gentar ya dengan ancaman Iran tersebut dengan mengatakan bahwasanya saat ini sudah terjadi gencatan senjata antara Israel dan kemudian dengan Iran yang kemudian secara langsung dibantah oleh Departemen Luar Negeri atau Kementerian Luar Negerinya Iran bahwasanya belum sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Nah teman-teman, kenapa Iran begitu percaya diri pasca diserang oleh Amerika kemarin? Justru kemudian meluncurkan rudal-rudalnya yang besar, rudal Khaibar ke kota-kota besar di wilayahnya Israel, dan juga meluncurkan rudal-rudal balistiknya ke pangkalan Amerika di Al Ubaid di Qatar ya teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, pastinya di belakangnya ada kemudian negara-negara besar seperti Rusia dan China ya, yang pastinya juga mereka butuh pengaruh di Timur Tengah, mereka butuh proksi di Timur Tengah. Kalau kita lihat memang di pertengahan 2025, pangkalan militer Amerika itu ada di nyaris hampir di negara-negara besar yang ada di Timur Tengah. Ada di Arab Saudi, Mesir, Syria, Irak, Israel, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, ini. Terus di Israel sendiri juga ada gitu kan. Nah, Kuwait juga ada 10 negara dan diperkirakan ada sekitar 50.000 personel angkatan darat Amerika yang saat ini ada di pangkalan-pangkalan militer tersebut. Artinya di sini kalau kemudian Cina dan kemudian Rusia kemudian membiarkan sampai rezimnya Ali Khamenei ini tumbang, tentunya nggak ada perimbangan lagi kekuatan dan pengaruh mereka di Timur Tengah, di Middle East ya. Yang jelas teman-teman, sekalipun nanti kemudian Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran, total ditutup gitu kan, Cina yang dikatakan pasokan energinya hampir 20% dari Timur Tengah atau dari Middle East, sepertinya nggak masalah karena memang pasok rantainya kan memang dia dari Iran. Masa Iran nggak akan ngelolosin sendiri kapal minyak, kapal tanker minyak yang akan ke Cina gitu kan. Karena yang nutup kan Iran gitu kan. Dan kalaupun memang betul-betul ditutup total oleh Iran, selain ada kelonggaran untuk China dan Rusia karena mereka adalah sekutunya, yang jelas memang Cina sendiri nggak begitu bergantung pada minyak bumi dari Iran karena memang saat ini Cina mendapatkan kelonggaran dengan suplai energi yang murah dari Rusia. Dan jadi ini kuat ya teman-teman. Dan apalagi mereka ini kan memang tergabung dalam BRIC ya, yang semakin kesini juga semakin mengkhawatirkan Amerika gitu kan, karena memang penguatan penggunaan mata uang lokal mereka untuk menandingi dominasi dolar di perekonomian dunia. Nah ini memang kesininya memang Iran semakin percaya diri, Iran semakin kuat ya, walaupun memang kalau kita lihat ada kekhawatiran karena memang kemudian banyak intelijen Mossad, para agen-agennya Mossad yang ada di internal Iran. Ini nggak menutup kemungkinan kita bisa lihat kemudian betapa presisinya Israel kemudian membunuh, menewaskan para jenderal-jenderal petinggi Iran. Ada 6 orang kan, kemudian ada para ilmuwan nuklir. Dulu ada Jenderal Qasim Sulaimani dibom di Irak, kemudian ada Mohsen Fakhrizadeh, ahli nuklirnya Iran, juga dibunuh. Kemudian ada Yahya Sinwar, petingginya Hamas di internal Iran gitu kan. Di internal pasti ada pergerakan populasi Yahudi yang besar di Iran, yang nomor 2 terbesar dari diaspora setelah Israel gitu kan. Populasinya kan terbesar di Israel, kemudian di Iran, baru kemudian di Amerika, dan lainnya tersebar di wilayah beberapa penjuru di dunia. Nah ini pasti jadi PR ya teman-teman. Ini saya yakin memang pekerjaan populasi Yahudi yang ada di Iran yang pengen mengembalikan memang kejayaan kaum mereka ketika di Iran. Ketika Shah Reza Pahlavi itu memang berkuasa di Iran, hubungan mesra itu terjadi, mereka jadi agak sekutu kuatnya Amerika dan Israel. Baru setelah kemudian terjadi revolusi Iran, mereka justru bermusuhan dan kemudian Amerika berpihak pada Irak ketika kemudian perang dengan Iran. Sebelumnya mereka adalah sekutu. Pastinya kalau kita lihat operasinya namanya The Rising Lion, ini memang bangkitnya singa. Ini gambarkan dulu bendera Iran itu ketika Shah Reza Pahlavi berkuasa itu gambarnya adalah singa dan di belakangnya ada matahari. Sepertinya memang kemudian Amerika sama Israel memang kemungkinan besar ingin membangkitkan kemudian kekuasaan lagi keturunan Shah Reza Pahlavi di Iran. Dan ini tentunya berat karena dengan serangan Israel malah rakyat Iran semakin kesini semakin bersatu, dan tentunya lagi-lagi
Rusia dan China nggak akan membiarkan kemudian nggak ada perimbangan di Timur Tengah. Makanya saya bilang sekarang sekitar ada 10 pangkalan militer Amerika dengan nyaris hampir sekitar 50.000 personel angkatan darat Amerika di Timur Tengah. Kalau sampai Iran kemudian jatuh, sudah gitu kan, pasti nggak ada pengaruhnya lagi. Cina kalah, mereka ini lagi juga perang dalam selimut gitu kan, antara Cina dan Rusia dengan Amerika dan sekutunya gitu kan, namanya perang proksi, perang kemudian perang pengaruh di situ kan. Artinya Iran semakin ke sini ini dapat backingan kuat, bahkan terakhir dikatakan ada satu negara non Rusia ataupun Cina yang siap membantu. Ini yang mengkhawatirkan. Pastinya itulah kemudian Korea Utara, Kim Jong Il ya teman-teman. Kim Jong Un ini yang ngeri kalau kemudian ada transfer hulu ledak nuklir dari Korea Utara, karena Korea Utara juga sudah mampu membuat senjata nuklir. Nah itu aja teman-teman. Jadi memang kedepannya memang masih banyak tanda tanya tentang konflik Israel sama Iran itu. Mungkin teman-teman punya analisa tentang konflik yang terjadi ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.